uang 1 miliar kepada Akil Mokhtar untuk pengurusan sengketa pemilu Kada Lebak. Budi Mulyawan, Global TV, Jakarta. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa resmi mendaftarkan diri di KPU sebagai pencalonan presiden dan wakil presiden 2014. Sebagai bentuk dukungan, sejumlah ketua umum partai politik yang berkoalisi dengan Partai Gerindra turut hadir. Didampingi ribuan simpatisan dan para ketua umum partai politik, tepat pukul 2 siang, pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa tiba di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Di dalam gedung KPU, Prabowo Hatta diterima oleh petugas Komisi Pemilihan Umum dan langsung mengisi formulir pendaftaran Capres-Cawapres pada pemilu 9 Juli mendatang. Di luar gedung, para pendukung pasangan yang diusung oleh Gerindra, P3, PKS, PAN, dan Golkar itu sudah memenuhi Jalan Imam Bonjol depan kantor KPU Pusat. Usai mendaftar, Prabowo didampingi para ketua umum partai pendukung seperti Marzuki Ali, Anies Mata, Amin Rais, Abu Rizal Bakri langsung menggelar preskon. Dalam sambutannya, Prabowo meminta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya kami senantiasa memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia atas niat kami untuk berbakti pada negara, bangsa, dan rakyat yang kita cintai. Sebelum meninggalkan ruangan, Prabowo Hatta bersama dengan seluruh ketua umum partai berpegangan tangan sebagai bentuk dukungan serta kebersamaan. Prabowo dan Hatta Rajasa merupakan pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres untuk maju dalam pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang. Setelah pada Senin kemarin, Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala juga mendaftarkan diri. Syema Bahrak, Yustopan, Global TV, Jakarta. Setelah dari KPU, Capres Prabowo Subianto Selasa sore mendatangi kediaman Sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Usai pertemuan tertutup selama 15 menit, Prabowo dan Rhoma menilai kondisi bangsa saat ini semrawut, terbukti dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Setelah tertunda sehari, calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto Selasa sore menyambangi kediaman Raja Dangdut Rhoma Irama di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Prabowo langsung disambut dengan yang punya rumah. Tak lama kemudian keduanya mengadakan pertemuan tertutup selama 15 menit. Usai pertemuan, keduanya langsung menggelar jumpa pers. Baik Rhoma maupun Prabowo menilai kondisi bangsa dan negara saat ini sedang semrawut dengan tingkat kejahatan cukup tinggi. Rhoma pun secara resmi menyampaikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta Rajasa dalam Pilpres 7 Juli mendatang. Bahwa beliau dengan seluruh jajaran, seluruh pendukungnya, seluruh pengikut-pengikutnya siap mendukung Prabowo dan Nah, ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani, yang tegas untuk mengantisipasi situasi ini. Nah, ini yang tepat ada orangnya, Prabowo Subianto. Sebelumnya, para pendukung Rhoma Irama menyatakan kekecewaan atas langkah PKB berkoalisi dengan PDIP. Mereka menilai PKB mengabaikan Rhoma efek yang mampu mendongkrak raihan partai tersebut hingga 9% di pemilu legislatif lalu. Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Demokrat hanya memberikan dukungan kepada Capres dan Cawapres berplatform, bervisi dan punya solusi yang sama. Pernyataan resmi Demokrat sesuai dengan hasil Rapimnas Sabtu 17 Mei lalu yang cenderung bersikap netral dalam Pilpres. Dikabarkan 56% pimpinan dan kader Demokrat memilih bersikap netral, sementara 24% memilih menyokong koalisi Gerindra. Helmi Sajangbati, Jakarta. Pemirsa, seorang siswi SMP di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban tindak asusila yang dilakukan tetangga korban. Sementara seekor hiu raksasa sepanjang 5 meter terdampar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. SU warga Tandang Candi Sari, Semarang Selatan diamankan ke Mapolrestabes Semarang setelah nyaris menjadi sasaran amuk massa. Pria berusia 22 tahun ini didapati warga tengah melakukan tindak asusila terhadap siswi kelas 1 SMP yang merupakan tetangganya sendiri. Dari pengakuannya, pelaku berdalih perbuatannya itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
Atas perbuatan pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Iqbal, bocah kelas 5 SD ini hanya bisa menangis saat terjaring operasi simpatik Jaya Polda Metro Jaya. Namun berdalih kemanusiaan, polisi membebaskan Iqbal dan menghukumnya membaca Undang-Undang Pelanggaran Lalu Lintas. Tak hanya Iqbal, polisi juga menilang 2 orang pelajar SMA. Aksi tebang pilih penegakan aturan terlihat dalam operasi ini. Petugas tak menilang rekannya sesama anggota polisi meski ia melanggar lalu lintas. Operasi Simpatik Jaya rencananya digelar sepanjang hari di seluruh wilayah DKI Jakarta hingga 8 Juni mendatang. Hiu raksasa sepanjang 5 meter terdampar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam kondisi mati. Karena mengganggu arus lalu lintas kapal, hiu tersebut dibawa ke pinggir pantai oleh para nelayan setempat. Hiu jenis tutul ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang pengemudi kapal tugboat saat tersangkut di bagian lambung kapal. Kawasan Selat Madura merupakan perlintasan migrasi tahunan hiu tutul perairan Australia. Hiu raksasa ini biasanya berpindah setiap pergantian musim dingin ke musim panas. Dari hobi miniatur kereta justru menjadi investasi menguntungkan. Buletin Indonesia Malam segera kembali.